Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kayaknya lagi benar jam itu. Jam Piala Dunia. Ya, udah laju benar jamnya. Alhamdulillah. Baiklah ya, kita belajar setempat. Disebutkan di dalam riwayat ada zaman dahulu seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini ahli ibadah. Lalu ada orang yang iri dengan ahli ibadah ini. Nah, begitulah hidup. Kita hidup di dunia ini pasti ada aja orang nang iri. Kita dapat rezeki, ada nang iri. Kita dapat musibah, ada nang syukuri, kepok. Nah, itu. Nah, ada suah sunyi kita di dunia ini pasti ada aja orang nang ada suka lawan kita. Lalu ada seseorang yang tidak suka dengan ahli ibadah ini. Si pemuda ini ahli ibadah. Kemudian dia menawarkan kepada seorang perempuan yang tidak baik untuk memfitnah si laki-laki ini, supaya nama baiknya hancur. Kalau sudah hancur, maka orang-orang tidak ada yang suka dengan si ahli ibadah ini. Ringkas kata, ada seorang perempuan yang siap untuk menjatuhkan nama baik si laki-laki, si ahli ibadah ini. Nah, itulah kekalahan kita ini banyak di perempuan. Ya, kekalahan laki-laki itu banyak di perempuan. Berapa banyak sudah orang yang sukses, laki-laki itu sukses, tapi jatuh gara-gara perempuan. Mulai bahari itu, mulai Nabi Adam sampai akhir zaman aja. Jadi perempuan itu lembut, tapi lembutnya bisa menggoncangkan laki-laki yang kuat. Ringkas kata, si perempuan ini pun datang menemui si ahli ibadah ini. Dia bilang, wahai tuan guru, bahasa kitanya, wahai fulan, wahai tuan guru, saya punya anak lagi sakit di rumah. Saya kitanya nih ya, sudikah engkau datang ke rumah bisa menjenguk, meruqyah, mengobatilah, bahasa kitanya. Si ahli ibadah ini tidak memikirkan apa yang dirahasiakan oleh si perempuan ini. Dia tidak pandang itu, dia pandang perempuan ini minta bantuan, ya sudah, dia bantu perempuan tadi. Maka berangkatlah si ahli ibadah ini ke rumah perempuan itu. Si perempuan ini pun mempersilahkan si ahli ibadah masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk, lalu si perempuan ini menutup pintu dan jendela rumahnya dia. Si perempuan ini berkata, wahai fulan, sekarang tidak ada antara kita berdua, ya, tidak ada lagi orang kecuali kita hanya nih berdua saja nih. Kamu silakan memilih salah satu perbuatan yang akan kuberitahukan kepadamu. Kalau kau tidak melakukan salah satu perbuatan ini, maka aku akan teriak dan orang-orang kampung akan datang ke sini, dan aku akan berkata bahwa engkau ingin melecehkan diriku. Lalu si laki-laki ini bingung, apa yang mau dia lakukan ini? Kata laki-laki itu, si ahli ibadah ini, apa yang mesti saya lakukan? Kata si perempuan ini, kau pilih salah satu dari yang tiga. Yang pertama, kau berzina, ya, berzina dengan perempuan itu, atau membunuh anak bayi ini, ada anak bayi di situ, atau kau minum khamar.
pilih salah satu yang tiga ini. Si ahli ibadah ini berpikir, katanya kalau saya bunuh si anak ini, dosanya kepada Allah dan juga dosa kepada anak ini yang tidak berdosa, bayi ini. Kalau dia berbuat zina dengan perempuan ini, tentu itu adalah dosa besar. Dosanya kepada Allah dan juga kepada makhluk. Akhirnya si laki-laki ini memilih untuk meminum khamar karena tidak ada dosa yang berkaitan dengan makhluk, hanya dosa yang berkaitan kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang minum khamar dalam rumahnya sendirian, mabok, dia disuruh di rumah tuh sampai itu muntah-muntah di situ, dia dosa cuma kepada Allah, tidak ada dosa kepada manusia. Kecuali kalau dia pas mabok mukul orang dan sebagainya, nah itu bukan karena maboknya tapi karena mukulnya itu tadi. Ringkas kata, si ahli ibadah ini pun dia memilih untuk minum khamar karena dia orang yang baru pertama kali minum khamar, baru hanya secangkir gelas halus, beleng-beleng akhirnya. Kata Ustadz Abdul Somad, beleng-beleng, bahasa kitanya apa ya? Teler gitu. Akal sehatnya hilang, lalu si ahli ibadah ini pun melakukan perzinahan dengan perempuan itu, dan dia mengambil pisau dan membunuh anak itu. Jadi yang dia pikir tadi cuma satu dosanya, ternyata tiga-tiganya dia melakukan dosa tadi. Nah, itulah bahayanya orang minum khamar. Sehingga para ulama kita mengatakan khamar itu tidak bisa untuk alat sebagai alat minum untuk untuk menghangatkan badan, itu nggak bisa. Kalau bang ada orang tinggal di kutub lalu diberikan dispensasi untuk minum khamar, itu nggak bisa. Atau dijadikan obat, jadi tidak bisa khamar itu dijadikan obat. Tidak bisa juga khamar itu dijadikan menghilangkan dahaga. Jadi kata ulama, kalau ada orang kehausan tidak ada minuman lagi, yang cuman satu khamar saja, maka kata ulama tidak boleh juga dia minum khamar. Kenapa? Karena khamar itu sifatnya kalau diminum akan haus. Jadi percuma saja kalau minum khamar, bukan hilang dahaga tapi tambah dahaganya, tambah haus. Dan juga tidak bisa khamar tadi kata ulama dipakai untuk menghangatkan badan. Kalau ada orang tinggal di daerah yang dingin, untuk menghangatkan badan dia minum khamar, tidak bisa. Walaupun itu bisa menghangatkan badan, tapi ada cara yang lain daripada minum khamar tadi. Intinya khamar itu adalah miftahu kulli syarr. Al-khamru miftahu kulli syarr. Khamar itu adalah kuncinya daripada pintu dari segala kejahatan. Jadi kalau orang minum khamar, itu pintu kejahatan yang lain bisa terbuka. Kenapa? Karena akal sehatnya itu hilang sudah. Dia bisa membunuh, dia bisa menodai, melecehkan perempuan, dia bisa berkelahi, bisa macam-macam. Dia tidak sadar. Bahkan kata ulama, kalau ada orang minum khamar, mabok, lalu dia menalak, menceraikan istrinya dalam keadaan mabok, kata ulama talaknya itu jatuh. Jadi ada orang mabok begitu, kemudian dia berkata untuk menceraikan istrinya, maka kata ulama talaknya itu jatuh. Kenapa jatuh? Karena minum khamar ini tidak bisa diberikan dispensasi keringanan apapun. Nah, itulah bahayanya minum khamar ini. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i, khamar itu bukan hanya haram untuk diminum, tetapi bendanya itu najis. Bendanya najis, itu mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau ada orang minum khamar, atau ada seseorang terkena pakaiannya, badan atau tempatnya minuman khamar, maka pakaian, tempat dan badan itu bernajis, tidak boleh dibawa ke dalam salat. Ini mazhab Imam Syafi'i. Bendanya najis dan haram untuk diminum. Walaupun umpama ada orang sudah kebiasaan minum,
dia sudah biasa minum apa namanya itu whisky kan ngarannya itu. Ya, pertama mabok juga, tapi karena kerancakan minum whisky nggak mabok lagi. Kalau para pemula kan biasanya apa dia? Anggur cap orang tua itu dulu. Nah, kalau sudah bisa dia naik whisky, nanti brandy, topi miring, macam-macam itu. Ya, kepala miring ya juga. Nah, umpama ada orang sudah kebiasaan minum whisky, lalu dia minum setengah botol, nah mabok dia, karena sudah biasa. Kata ulama tetap hukumnya adalah haram, walaupun dia tidak mabok. Nah itu kalau pemula kan biasanya itu cap anggur merah atau whisky. Tapi kalau yang kerenan dikit di hotel-hotel, itu biasanya adalah wine, minuman wine itu. Itu ya paling ringannya, minuman khamar, wine itu. Biasanya di hotel-hotel banyak itu dijual. Nah intinya minuman khamar semacam bir, kan bir bintang itu ada dua macam ya, ada yang beralkohol, ada yang tidak beralkohol. Kalau dia beralkohol berarti haram diminum. Tapi kalau tidak beralkohol, ya sebaiknya jangan juga diminum. Karena kalau ada orang duduk di warung, kemudian minum minuman kaleng tapi mereknya bir bintang, orang sudah salah kaprah, ini pasti khamar nih. Nah intinya seperti itu. Nah kata ulama, khamar itu bendanya najis dan haram untuk diminum. Walaupun dalam madhab yang lain, pendapat ulama yang lain mengatakan khamar itu bendanya tidak najis, tapi haram untuk diminum. Bendanya tidak najis. Tapi menurut madhab Syafi'i, madhab kita, bendanya najis dan haram untuk diminum. Beda dengan narkoba, ganja, morfin, apalagi sabu-sabu. Kalau pemula itu namanya double L, obatnya orang anjing gila diminum sama manusia. Apa ini? Kata ulama, kalau bendanya itu padat seperti ganja, heroin, morfin dan sebagainya, bendanya padat nih, itu bendanya tidak najis. Artinya kalau ada orang sholat bawa ganja, sholatnya tetap sah. Cuman kalau diminum, hukumnya tetap haram. Kalau diminum ya tetap haram, bahkan dosanya berbahayanya lebih bahaya daripada orang minum khamar. Lebih berbahaya daripada minum khamar. Tapi bendanya itu tidak najis kata ulama. Dari segi hukum fikih. Tapi ya haram, diminum ya tetap juga haram. Bahkan kalau di Indonesia ini kan orang membawa ganja itu lebih berbahaya, hukumannya lebih berbahaya daripada orang bawa minum khamar. Kalau minum khamar ya dipenjara sekian-sekian, tapi kalau orang membawa ganja bahaya. Dan pengedar sama pemakai hukumannya lebih berat pengedar. Walaupun pengedar itu tidak makai dia. Saya tidak minum, tidak mengkonsumsi narkoba, tapi dia pengedar. Hukum kita di Indonesia itu lebih berat daripada orang yang pemakai. Kenapa? Karena pengedar itu berarti dia ingin merusak orang lain. Nah, tapi kalau dia pemakai, ya sekurang-kurangnya nanti bisa direhabilitasi satu tempat. Kalau nggak di penjara, direhab. Seperti yang tergantung duitnya. Kalau duitnya banyak direhab, ya. Tapi kalau duitnya kurang ya di penjara juga. Nah, itu tergantung duitnya. Pokoknya UUD ada duit urusan lancar, ya. Ala kulli hal seperti itu. Nah, jadi minuman khamar ini sangat berbahaya. Jadi kita jaga anak kita terutama dari narkoba. Mungkin kita bisa menjaga, tapi kalau di sekolahan kita tidak tahu. Di daerah Jawa itu, terutama daerah Jawa Barat ya, itu terkadang orang mengedarkan narkoba ini gratis dulu. Gratis. Jakarta, kota-kota besar itu ya, Bandung dan sebagainya, yang banyak mahasiswa atau anak SMA atau anak SMP terkadang tawari dulu, coba sekali, gratis dulu. Nanti kalau dia sudah ketagihan tidak bisa lagi gratis, mesti beli. Nah, kalau sudah ketagihan tidak bisa lagi sudah. Ketika dia sudah ketagihan, candu, kacau sudah.
rusak masa depannya gara-gara narkoba tadi. Bahkan yang khawatirnya yang lebih parah lagi, terkadang anak-anak kecil yang SD itu dicekokin narkoba di minumannya, di makanannya. Dan itu enggak satu dua dan bukan cerita bohong. Itu banyak terjadi di daerah kota-kota besar. Nah, termasuk kita di Balikpapan ini kan termasuk kota besar, apalagi nanti ke depannya berkaitan dengan IKN, Ibu Kota Negara. Nah, jadi ala kulli hal, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, jaga anak, istri dan keluarga kita, terutama dzurriyyat kita, agar kita semua dan mereka terhindar dari apa saja yang bisa mendatangkan murka Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari dunia hingga ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahdad ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.